Sudah lebih dari 11 tahun Ibu Sundari dikenal sebagai pengrajin limbah sampah. Kini, di 46 tahun usianya, ia masih tetap semangat. Tangan-tangan terampil Ibu Sundari masih tekun untuk memilah dan memilih limbah sampah yang akan diolah. Berawal dari keprihatinan saya ketika saya melihat tumpukan sampah yang bercampur antara sampah organik dan anorganik, sampah basah, sampah kering semua bercampur menjadi satu, dan itu nanti pembuangannya tidak tepat. Juga saya sering melihat sampah plastik berserakan di mana-mana, tidak terkelola dengan baik. Itulah ketika saya berawal sudah memilah itu, lalu muncul ide untuk mengelola bagaimana sampah organik menjadi pupuk misalnya, atau sampah yang anorganik menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Biasanya Bu Sundari memilah sampah yang sudah ia kumpulkan di belakang rumahnya. Banyak dari warga, tetangga, atau saudara yang memberikan limbah sampah yang sudah tidak terpakai kepada Ibu Sundari agar bisa diolah kembali menjadi kerajinan yang lebih bermanfaat dan bernilai. Ya, untuk sampai titik ini kurang lebih sudah ada 87%. Meskipun untuk mencapai angka ini cukup waktu yang lama, juga butuh proses dan perjuangan yang sangat berat. Ketika saya terus mengajak ayo untuk pilah sampah, apalagi untuk mengolah. Tetapi sampai di sini sudah syukur alhamdulillah sudah mulai banyak yang memberikan respon baik untuk pengelolaan sampah ini. Yang pertama yang mempengaruhi hingga orang-orang ini menjadi sadar untuk memilah sampah itu tadi, karena pernah ada terjadi perdebatan itu membuang sampah di lahan punya orang itu bercampur antara sampah basah yang dari dapur juga sampah plastik. Sedangkan kalau untuk sampah yang basah kan bisa mereka busuk menjadi pupuk. Tapi untuk sampah yang plastik kan untuk ini dalam jangka waktu lama tidak akan membusuk. Nah, itu menyebabkan berserak kemana-mana, juga mengurangi pemandangan, juga menjadi polusi seperti itu. Nah, terus dari sana setelah kita pilah nanti kan ada lebih terarah, misalnya ada pemulung atau apa untuk mengolah pun juga lebih mudah seperti itu. Jadi berawal dari sana. Saat ini Ibu Sundari dipercaya sebagai pengolah sampah di Desa Kemambang. Tidak semua warga peduli dengan sampah yang mereka gunakan. Masih banyak orang yang memilih membiarkan sampah di tanah yang lapang atau sekedar ditaruh di halaman rumah saja. Sebelum beliau membuat sebuah kerajinan, biasanya Ibu Sundari memilih limbah sampah yang sekiranya dapat dibuat kerajinan yang unik dan tentunya mempunyai nilai. Untuk DVD ini, karena semula saya amati sangat unik ya, ada gradasi warna yang bagus di baliknya itu. Semula saya hanya memanfaatkan untuk organizer, penyimpanan barang-barang kecil anak saya seperti peniti, bros, pensil dan sebagainya menjadi organizer susun itu. Tapi kesini saya coba aplikasikan menjadi bentuk lain. Pernah menjadi saya susun menjadi lukisan dengan memotong-motong, itu kan menghasilkan warna yang bagus. Terus kesini saya menemukan untuk menjadi tasel horden itu berawal dari saya melihat bentuk bros yang saya pakai di hijab itu yang bentuknya lingkaran ada garis tengah itu. Lalu saya berpikir bagaimana kalau ini saya aplikasikan ke DVD menjadi untuk penghias hordeng itu dengan ditambahkan aplikasi-aplikasi hiasan atau pita atau apa menjadi lebih cantik. Dan di sana juga ternyata menjadi nilai jual karena beberapa ibu-ibu dawis waktu itu ketika saya bawa mereka tertarik karena biasanya horden hanya ditaleni gitu saja, setelah dikasih itu menjadi lebih cantik dan dekoratif seperti itu. Sebelum Bu Sundari memulai untuk membuat kerajinan, biasanya yang pertama dilakukan ialah memilah sampah dan mencari apa yang akan dibutuhkan. Kali ini, Bu Sundari akan membuat penjepit gorden dari limbah DVD yang sudah tidak terpakai. Beberapa bahan yang harus disiapkan untuk membuat penjepit gorden dengan bahan dasar DVD yaitu DVD bekas, pita, bunga tempel, renda, gunting, dan juga lem tembak. Setelah memilah limbah DVD yang diperlukan, Ibu Sundari langsung mencuci limbah tersebut hingga bersih. Dirasa sudah bersih, DVD pun direbus untuk merubah tekstur dari DVD menjadi lebih lunak, sehingga akan mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pemotongan.
Ya semula sih hanya dari limbah dari rumah pribadi, rumah saya. Jadi karena anak saya juga sering dulu waktu yang besar kecil sering kita membeli lagu-lagu anak-anak, juga dari beberapa pemberian dari kerabat, juga ada dari teman yang memberikan banyak ini VCD ini, DVD atau VCD ini banyak sekali yang menurut mereka sudah tidak terpakai pada zaman sekarang ini karena mereka sudah mendapatkan akses yang lebih mudah untuk menonton film, mendengarkan lagu, menonton video begitu. Jadi akhirnya DVD atau VCD ini tak terpakai dan dari sana saya tertarik untuk membuat puzzle hordeng dari DVD ini. DVD yang sudah selesai direbus dan sudah lunak kemudian dilakukan proses pemotongan. Proses ini tidaklah mudah. Terkadang masih terdapat DVD yang masih keras dan susah untuk dipotong. Jika hal itu terjadi, maka DVD harus direbus kembali supaya lebih lunak dan mudah untuk dipotong. Setelah DVD dipotong sesuai dengan pola yang dibuat, kemudian Ibu Sundari melilitkan pita di sekeliling DVD. Pada ujung pita agar rekat diberikan lem tembak supaya pita tidak lepas. Untuk membuat bagian penjepitnya menggunakan sumpit yang sudah tidak terpakai. Seperti halnya DVD, sumpit pun dililitkan pita agar terlihat lebih menarik. Agar DVD terlihat lebih cantik, Ibu Sundari menambahkan hiasan seperti bunga ataupun renda sehingga menambah nilai jual. Selain membuat penjepit korden, Ibu Sundari juga membuat berbagai macam kerajinan dari limbah sampah yang sudah ia kumpulkan dan sudah ia pilah-pilah. Contohnya kerajinan yang terbuat dari bekas bungkus minuman kopi, pewangi pakaian, tas kresek, dan masih banyak lagi. Bahan-bahan tersebut diolah menjadi sebuah kerajinan seperti membuat baju, topi, tas, bunga, dan hiasan-hiasan lainnya yang tentunya sangat menarik untuk dilihat dan dipakai. Ada banyak, hampir setiap yang saya temukan, saya berpikir itu menjadi sesuatu gitu. Mau botol susu, botol minuman, atau plastik-plastik kemasan bekas jajan, bekas rinso, bekas sampo, kemudian bekas minuman. Pokoknya apapun yang sudah dikata sampah bekas itu saya eman untuk membuang begitu saja. Saya berpikir ini bisa menjadi sesuatu, ini bisa saya lebih percantik lagi, bisa saya gunakan ulang, syukur-syukur bisa memberikan nilai ekonomis, bisa laku untuk dijual seperti itu. Dari kertas koran, tapi karena untuk saat ini untuk limbah koran sudah sangat jarang ya. Tapi beberapa saya pernah mengolah limbah kertas juga bisa menjadi beberapa anyaman. Kemudian untuk keranjang, untuk tas bisa, terus kemudian untuk bibir gelas minuman menjadi tas belanja, juga tas kondangan. Kemudian untuk beberapa botol minuman bisa menjadi ya hiasan rumah yang sangat familiar ya, bunga-bunga yang pasti itu yang paling disukai, juga bunga-bunga juga dari plastik kresek ini yang sering kali hampir setiap hari kita jumpai. Plastik kresek ini diolah lagi menjadi clutch yang cantik untuk ke pesta dengan sedikit metode disetrika. Itu sudah banyak yang tertarik, juga yang pasti kalau ibu-ibu tuh lebih seringnya tertarik membuat bunga, Mas. Membuat bunga untuk dekoratif rumah itu bahannya mudah dari botol dan plastik. Untuk pameran sudah beberapa kali sering, meskipun kadang tidak beserta saya, kadang produknya yang dibawa seperti itu ya, untuk event expo, untuk kecamatan, pameran produk UMKM seperti itu, pada hari-hari lingkungan, hari peduli sampah dan lain sebagainya yang keterkaitan dengan sampah biasanya terpakai untuk pameran. Ada beberapa tempat yang paling menyenangkan waktu itu adalah ketika waktu ulang tahun STTV itu digelar di Kabupaten Kudus. Itu beberapa produk saya dibawa untuk dipamerkan di sana, dan laku juga alhamdulillah juga ada di expo. Kemudian digelar literasi desa di Ungaran pernah juga dibawa ke di Kecamatan Banyu Biru juga, tetapi bukan dari persampahan, dari ibu-ibu Persit ya. Ibu-ibu Persit mereka tertarik untuk hasil kreasi limbah sampah ini.
Tidak mudah bagi Ibu Sundari untuk memasarkan hasil kreasinya ini. Masih banyak masyarakat yang masih kurang berminat dengan kreasi-kreasi beliau. Tetapi itu tidak membuat beliau patah semangat. Seiring perkembangan zaman, Ibu Sundari pun mulai memasarkan kerajinannya melalui media sosial. Jika ada konsumen yang mempunyai permintaan tersendiri, beliau membuka layanan pemesanan terlebih dahulu. Untuk pemesanan bisa via online. Tapi sebenarnya untuk beberapa tahun lalu kita mempunyai satu tempat namanya galeri atau Studio 57. Waktu itu punya kita Inspiring Women Indonesia yang ada di Semarang, tapi untuk saat ini sedang break ya karena beberapa teknis terkendala. Kita pernah menitipkan produk di sana, kemudian itu semua produk-produk hasil dari kreasi dari anggota seperti itu. Tapi sejauh ini juga memang lewat media sosial saja. Beberapa barang ada tersedia, tetapi saya juga melayani misalnya yang pre-order, misalnya konsumen menginginkan model lain atau warna lain gitu dengan beberapa kriteria yang belum ada. Jadi untuk seperti ini kita melayani pre-order ya. Selain mengolah kerajinan ini sendiri, Ibu Sundari juga membuka kelas untuk masyarakat yang ingin membuat kreasi sendiri dari limbah sampah. Beliau akan mengajari dengan sabar dan teliti tentunya. Dengan membuka pelatihan ini, Ibu Sundari dapat meningkatkan rasa peduli seseorang untuk mengelola sampah dengan baik dan membuatnya menjadi barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Walaupun Ibu Sundari tidak menarik tarif untuk mengikuti pelatihan ini, tetapi Ibu Sundari dengan senang hati mengajari orang-orang untuk tetap berkreasi dengan benda yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Selain membuat dan mengolah, yang pasti mengolah juga mengolah, saya juga membuka untuk kelas. Ada kelas private juga, ada yang camp atau rame-rame gitu ya. Jika ada yang kelas online yang masih terkendala pandemi, kita ini masih beberapa kita kelas online saja. Kita tetapkan untuk maksimal untuk camp itu antara 5 sampai 6 orang gitu. Untuk 5 sampai 6 orang. Atau juga private 1 atau 2 orang gitu. Yang masih jalan sebenarnya kita mempunyai satu tempat di Pondok Pesantren Lansia Gedong. Tapi untuk sekitar 1 bulan ini kita break karena terkena PSBB juga kebetulan di sana sedang dibuatkan semacam aula. Kita dulu belum mempunyai tempat untuk membuat kelas untuk mengolah sampah ini gitu. Juga di sekolah juga karena terkendala pandemi kita juga akhirnya terhenti juga, makanya metode online masih tetap kita jalankan. Beberapa ada juga yang free, ada yang berbayar, ada juga yang gratis seperti itu. Ibu Sundari juga sering dipanggil untuk mengisi sebuah seminar di beberapa tempat tentang pengelolaan limbah sampah. Yang sulit saya ini bisa dilihat beberapa hasil karya saya dari pengolahan sampah. Limbah sampah anorganik menjadi beberapa barang yang memiliki nilai jual ekonomis seperti itu. Sering enggak, cuman pernah di beberapa tempat untuk seminar pengelolaan limbah. Saya di beberapa sekolah ketika itu beberapa sekolah yang difokuskan untuk menjadi sekolah adiwiyata, jadi saya memberikan seminar tentang ekobrik. Bagaimana cara mengelola limbah sampah dengan metode yang efektif, mudah, dan murah. Yang pernah itu di SMA Negeri 1 Tuntang, kita tentang ekobrik juga, kemudian di SMP Negeri 2 Banyu-Biru tentang ekobrik dan pengelolaan limbah plastik, itu kreasi-kreasi seperti itu. Kemudian juga di Pondok Pesantren Lansia yang sampai sekarang justru berkelanjutan menjadi mata pelajaran ya, karena di sana ada beberapa kurikulum yang disampaikan untuk para santri dan salah satunya dimasukkan di sana adalah materi untuk pengelolaan limbah sampah ini. Selain menghadiri seminar di berbagai tempat, Ibu Sundari juga terus mengupdate kerajinan apa yang paling unik di era sekarang melalui internet atau hanya sekedar menonton tutorial di YouTube. Untuk kendala sangat banyak. Istilahnya dari sekian tahun berjalan sampai saat ini, kendala
dukungan yang tidak ada. Kadang malah saya itu dianggap orang yang kurang kerjaan seperti itu. Ngapain sih ngurusi sampah seperti itu. Salah satunya seperti itu juga ketika saya mengajak untuk jangan buang sampah sembarangan atau kita ayo pilah sampah, itu ada yang mengabai, ada juga yang apaan sih seperti itu, seolah-olah tidak berguna gitu, dan saya dianggap orang sok sibuk lah seapa gitu, salah satunya seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai ke sini sudah mulai banyak yang mendukung kesadaran untuk bagaimana mengelola sampah ini dengan baik dan benar, yang itu yang diutamakan dengan memilah sampah dari rumah. Harapan saya ke depannya, harapan saya sangat tinggi. Kalau harapan saya tinggi bahwa nanti kita bisa menjadi bagian untuk mendukung Indonesia bebas sampah. Meskipun itu kemungkinannya kecil, tapi setidaknya berkelanjutan. Saya ingin beberapa generasi muda ini meneruskan bagaimana yang pasti pemahaman untuk tidak membuang sampah sembarangan, kemudian mengelola sampah ini dengan baik dan benar, baik sampah organik maupun anorganik. Karena berdasarkan beberapa yang sudah saya ketahui gitu, limbah sampah ini selain menjadi persoalan yang sangat polemik ya di Indonesia ini, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara mengelolanya, itu menjadi PR dari para generasi muda ini. Nah, dari itulah besar harapan saya agar bagaimana anak-anak saya juga nanti generasi selanjutnya untuk lebih sadar bagaimana mengelola limbah sampah ini menjadi nilai ekonomi, yang pasti menjadi nilai ekonomi. Apalagi kalau untuk generasi sekarang tentu didukung dengan kemajuan ilmu dan teknologi, akan lebih memudahkan, akan lebih menambah nilai bagaimana untuk mengelola limbah sampah ini. Besar harapan Ibu Sundari terhadap generasi muda agar lebih peduli lagi dengan lingkungan dan menjaganya agar tetap bersih dan juga terawat.